warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka untuk saling nasihat menasihati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, nasihat dalam kebaikan dan juga menasihati dalam kesabaran. Pada kesempatan ini marilah kita akan melihat bersama-sama kajian tentang hadis yang kita ambil dari kitab Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini ada 40 buah hadis yang menjelaskan tentang berbagai hal dalam Islam. Ya, antaranya adalah tentang akidah, tentang ibadah, dan juga tentang akhlak. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan melihat hadis yang pertama, yaitu hadis tentang an-niyah. Mari kita lihat bersama-sama bunyi hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn Mughairah bin Bardizbaz Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nisaburi fi sahihima alladhi huma asahhul kitab al-musannifah. Yang pertama sekali kita akan melihat urgensi dari hadis yang pertama ini. Dikatakan dalam kitab ini, inna hadzal hadis min ahadis al-hammah allati 'alaiha madarul Islam fa huwa aslun min ad-din wa 'alaihi taduru ghalibul ahkam. Kata muallif al-kitab bahwa posisi hadis ini adalah memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam karena merupakan bagian dari usul dari agama dan di dalamnya akan tercakup berbagai hukum yang umumnya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ulama juga memberikan komentar tentang hadis ini. Di antaranya adalah Abu Dawud mengatakan, qala Abu Dawud, inna hadzal hadis innamal a'malu binniyat nisful Islam li'anna ad-din imma zahir wa huwa amal aw batin wa huwa niyyah. Kata Abi Dawud bahwa hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, merupakan setengah dari agama, setengah dari Islam, karena Islam merupakan terbagi atau terdiri dari dua hal. Apakah ia yang berbentuk zahir yang kita kenal dengan al-amal, ataupun batin yang dikenal dengan an-niyah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga
mengomentari yudkhilu fi hadis innamal a'malu binniyat sulusul ilmi. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini di dalamnya terkandung sepertiga daripada ilmu. Wasababa bidzalika anna kasbul abdin yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Beliau melanjutkan, karena amal seseorang hamba itu terdiri dari hatinya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Fanniyah bil qalbi ahadul aqsamus salasah. Makanya dikatakan hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu, karena di dalamnya ada niat yang merupakan pekerjaan hati dan merupakan bagian dari salah satu dari tiga yang beliau sebutkan. Oleh karena itu kita melihat bahwa posisi hadis ini merupakan memiliki posisi yang sangat penting, baik dalam segi ibadah keseharian kita, apakah ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang wajib, dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sababul wurud al-hadis, adapun sebab munculnya hadis ini dijelaskan bahwa ruwiya at-Tabrani fi Mu'jamihil Kabir bi isnadin rijali istiqad an Ibnu Mas'ud, kana fina rajulun khutiba imra'ah yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an yatazawwajahu hatta yuhajir fahajara fatazawwajuha fakunna nusammihi muhajir Ummu Qais. Dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah li Ibnu Nu'lan disebutkan bahwa sebab dari munculnya hadis ini adalah ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW beserta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang ingin meminang atau mengkhitbah seorang perempuan yang namanya adalah Ummu Qais. Tetapi perempuan tersebut enggan untuk menerima khitbah atau pinangan dari laki-laki ini, hingga dia melakukan hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Lalu lelaki ini juga hijrah, maka sesuai dengan niatnya, maka ia bisa atau dapat menikahi perempuan yang ia pinang di awalnya ketika sebelum hijrah. Adapun secara fikih hadis, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah isyaratun niyah, syarat atau disyaratkannya niat dalam suatu ibadah. Ittifaqul ulama anna al-a'mal as-sadirah min al-mukallifin al-mu'minin la tusiru mu'tabiran syar'an wa la yatarattab as-sawab ala fi'liha illa binniyah. Seluruh ulama atau ittifaqul ulama, semua ulama bersepakat bahwa seluruh amal atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang telah dibebankan hukum kepadanya atau dikenal dengan mukallaf adalah tergantung kepada niatnya, adalah ditentukan nilai atau sah ataupun sawab ataupun al-ajru, pahalanya ditentukan oleh yang bernama niat. Seperti contohnya adalah ibadah haji, ibadah puasa, yang ibadah sholat, yang merupakan niat ini bagian dari rukun dari ibadah yang sudah kita sebutkan tadi. Maka fala tasihhu illa biha, maka tidak sahlah ibadah tersebut dilaksanakan kecuali dengan niat. Wa amma makana wasilah, adapun seperti wudu ataupun mandi, maka di sini ada sedikit khilaf di antara para ulama. Di antaranya adalah Imam Hanafi mengatakan hiya syartun kamal fiha. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi,
dalam hal berwudu, niat itu merupakan bagian dari kesempurnaan, bagian dari sesuatu syarat kesempurnaan, dan jika dilakukan maka akan mendapat pahala. Sedangkan menurut Imam Syafi'iyah wa ghairihim, hiya syartun sihah aidan. Ini merupakan niat ini dalam ketika berwudu atau mandi besar, itu merupakan bagian syarat daripada sahnya suatu ibadah tersebut. Fala tasihhul wasail illa biha. Tidak boleh atau tidak sah jika tidak dilakukan umpanya. Ini mengenai niat itu merupakan bagian dari syarat. Sedangkan yang kedua adalah waktu niyah wa mahalliha. Kapan kita berniat dan di mana tempatnya? Dalam kitab ini dijelaskan waktu niyah awal ibadah. Tempatnya waktu berniat itu adalah di awal ibadah. Katakbiratul ihram bis shalah, seperti takbiratul ihram ketika kita salat, wal ihram bil hajj, ataupun memakai baju ihram ketika kita melakukan ibadah haji, atau as-shaum atau ibadah puasa Ramadan. Fatakfin niyyah qablahu li asri muraqabatil fajr. Itu juga dilakukan di awal sebelum melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan mengenai niatnya atau tempat kita melakukan niat, wa mahallin niyyah al-qalbu. Tempatnya adalah jamaah sekalian adalah di hati. Fala yashtaritu at-talaffuz biha. Maka tidak disyaratkan untuk melafadzkannya. Walakin, tetapi yastahibbu li yusa'idul lisanul qalbi ala istihdariha. Tetapi sebagian para ulama di antara Syafi'iyah mengatakan bahwa ini adalah istihab, sesuatu yang sangat dianjurkan ketika untuk membantu lisan terhubung dengan hati daripada orang yang melakukan ibadah, sehingga ketika ia ingin melakukan ibadah, ketika ia talafut atau melafadzkan niat dengan lisannya, maka akan mudah menghadirkan niat di dalam hatinya. Kemudian juga sebahagiannya lagi juga menyebutkan watam wa yashtaritu fiha ta'yinil al-balwi wa tamyiz an ghairihi. Dan juga sebahagian menambahkan lagi harus ada syarat yang disebutkan menjadi syarat ta'yin, penjelas bahwa kapan dia sholat, untuk sholat apa, kemudian rakaatnya berapa, kemudian posisinya apakah sebagai imam ataupun sebagai makmum. Nah, ini sebagian ulama walaupun di sini khilaf, tapi pendapat ini ada disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ketiga adalah yufidul hadis anna man nawiya amalan salihan faman'u minal qiyam bihi udrun qahir minal marad aw wafah aw nahwu dhalik fa innahu yusabu alaih. Ya. Barang siapa yang meniatkan satu amalan salih tetapi dia tidak jadi, tidak bisa, tidak sanggup melaksanakan amalan tersebut pada yang sudah diniatkan, sebabnya adalah karena uzur, karena sesuatu yang tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan amal tersebut, maka sakit atau meninggal atau melaksanakan bepergian jauh katakanlah, atau uzur-uzur lain yang berat, maka niatnya itu tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan oleh pernyataan dari Imam Al-Baydawi mengatakan al-a'malu la tasihhu bila niyyah. Sesuatu amal tidak akan sah kecuali dengan niat. Li'anna niyyah bila amalin yusabu 'alaiha. Karena sesungguhnya niat tanpa dilakukan suatu amalan maka tetap diberikan ganjaran oleh Allah. Wal 'amalun bila niyyah haba. Maka amal tanpa diiringi dengan niat atau diawali dengan niat atau tidak ada niat, maka dia ibarat debu. Wa misalun niyyah fil amal karruh fil jasad. Beliau memberikan perumpamaan
bahwa niat itu sama seperti niat dengan amal itu sama seperti ruh dengan jasad, saling menyatu. Fala biqa lil jasad bila ruh. Maka seperti kita ketahui, ketika ruh tidak ada, maka jasad pun tidak berfungsi atau dikatakan sudah menjadi mayat ataupun mati. Dan yang terakhir jemaah sekalian, manfaat yang kita ambil dari hadis ini adalah setiap amal, kullu amalin nafi' wa khair yusbihu bin niyyah wal ikhlas wal ibtigha ridha Allah Ta'ala ibadah. Jadi setiap amalan kebaikan yang mendatangkan manfaat, jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tetap dikira sebagai ibadah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang sangat penting yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan pertama ini, dalam pertemuan yang berbahagia ini, tentang hadis. Yang pertama, hadis tentang niat dari kitab Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga bisa melakukan amal-amal soleh, dan kita tetap memperhatikan bahwa posisi niat itu penting dilakukan, walaupun bukan bagian daripada rukun dari suatu ibadah yang sunnah, yang kecil, tetapi bisa mendatangkan manfaat ataupun pahala jika kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.